Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Halo, sahabat Nescafe dimanapun Anda berada. Mungkin Mbak Renata mau menyapa Hai sahabat Nescafe. Ya, kita bertemu lagi di Nescafe, channel YouTube Nescafe. Jangan lupa tetap dukung channel YouTube Nescafe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa sekali. Parasnya cantik ya, paras cantik. Kadang-kadang saya jadi agak grogi Mbak Renata. Agak grogi. Mungkin perkenalan dulu Mbak Renata? Iya. Hai sahabat Nescafe, saya Renata dan saya adalah seorang apoteker. Terima kasih Mas Edi sudah mengundang saya. Mungkin asal dari mana gitu? Saya asalnya dari Bekasi aja. Dari Jabodetabek, saya Bekasi. Cuman pernah ke mana-mana karena menempuh pendidikan. Orang tua asli mana Mbak Renata? Orang tua asli Sumatera. Sumatera. Berarti Batak ya? Sumatera Utara. Kok tahu ya? Iya. Tapi saya dengar-dengar Mbak Renata ini juga pernah di Purwokerto kalau saya. Oh iya, betul. Apa kita bahasanya ngapak aja. Ngapak ya. Karena orang ngapak, orang kepena gitu ya. Mungkin iya. Saya 4 tahun pernah di Purwokerto, Mas. Purwokerto berarti bahasa Jawanya cukup lihai ya Mbak Renata. Mandan lah ya, agak mandan. sedikit. Piye, Rikane sehat? Sehat, ngawurannya sehat, KPH-nya pada sehat ya, sing nonton. Mungkin Mbak Renata diceritain lulusan dan background pendidikannya Mbak Renata, silakan. Baik. Saya menempuh pendidikan strata 1 farmasi saya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto selama 4 tahun. Karena pada saat saya sekolah di situ belum ada pendidikan apotekernya, sehingga harus hijrah lagi ke Bandung untuk menempuh program profesi pendidikan apoteker di Universitas Pajajaran dari tahun 2015 dan mengambil sumpah di 2016. Jadi baru lulus apoteker. Berarti lulus 16 langsung kerja di rumah sakit? Betul, atau langsung kerja di rumah sakit. Berarti banyak sekali ya kisah pengalaman. Kasih. Ya, kisah kasih di rumah sakit kali ya. Karena memang baru terjun langsung rumah sakit, udah idealismenya dulu udah dia rumah sakit gitu. Jadi udah ada mindset kita, rumah sakit nih, saya kerja di rumah sakit. Mungkin diceritain bagaimana sih mungkin orang lain nggak tahu apa sih apoteker itu, apa sih kerjaannya, kayak gitu. Mungkin diceritain, boleh Mbak Nana? Kalau apoteker itu bahasa singkatnya tuh kayak drug expert ya. Jadi yang sengerti-ngertinya obat harusnya apoteker gitu. Tapi bukan hanya obat, tapi seluruh kesediaan farmasi. Nah, kalau tadi Mas Edi tanya apa sih apoteker itu? Apoteker sangat erat hubungannya dengan farmasi, dengan sediaan-sediaan farmasi apa aja seperti obat, kosmetik, terus alat-alat kesehatan seperti yang sering teman-teman perawat pakai juga. Itu bagiannya dari kita. Nah, kalau di rumah sakit, baik di rawat jalan, rawat inap, semuanya yang mengelola pelayanan farmasinya apoteker. Berarti seorang apoteker itu harus tahu cara kegunaan obat, efek sampingnya seperti itu ya. Kalau dulu saya pernah lihat itu masih kecil kalau nggak salah ya. Seorang kan apoteker masih jarang ya. Belum diketahui banyak. Semua yang menjelaskan itu kebanyakan perawat. Benar. Perawat kadang-kadang merangkap semuanya. Betul. Ini obatnya buat ini, efek sampingnya seperti ini. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Sekarang setelah ada apoteker, jadi benar-benar orang masyarakat ada ranahnya sendiri-sendiri gitu ya. Saat ini kan masa pandemi ya Mbak Renata. Sebelum menceritakan, mungkin boleh nggak diceritakan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, apakah ada perbedaan cara pelayanan atau yang lain gitu? Pasti beda banget Mas. Karena kebetulan kalau apoteker itu kayaknya hampir semua rumah sakit ya sekarang sudah terakreditasi harus langsung pasien oriented ya, harus ke pasien. Nah, sebelum pandemi itu 80% tuh pekerjaan kita tuh lapangan face to face sama pasien gitu, baik obatnya kita langsung sentuhan, kita langsung kasih tahu cara pakai, cara minum, bahkan kalau kayak obat-obat hirup, segala itu kita bisa mencontohkan langsung ke pasiennya. Nah, kalau pandemi ini
nggak bisa, artinya benar-benar harus ada sekat, ada batasan, bahkan yaitu kayak munculnya telehealth, digital clinic. Jadi kita semuanya cuma by phone, cuman by online, WhatsApp dengan pasien, paling gitu aja. Jadi nggak ada touch-nya ke pasien, gitu. Oh ya, pas pandemi ini kan banyak sekali ya obat-obat yang digunakan itu jarang. Betul. Mungkin strategi apa sih yang dilakukan oleh apoteker Betul. untuk mencukupin kebutuhan obat-obat gitu? Apa strateginya? Nah, itu dia. Jadi kalau pada saat pandemi ini obat-obat yang tadinya semula tidak ada jadi ada dan harus disediakan dalam jumlah banyak. Itu pembeliannya tuh harus lebih ekstra peningkatannya itu bisa 2-3 kali lipat gitu, Mas. Yeah. Jadi kita harus punya stok tuh, ya dibilang numpuk stok nggak juga ya, karena pandemi ternyata kita nggak pikir hanya setahun, beberapa bulan, ternyata sampai 2 tahun gitu, dan itu juga habis. Jadi pasti strateginya mungkin pembeliannya tuh ditingkatkan 3-4 kali lipat dari stok yang biasanya kita punya. Gitu. Terus kemarin saya pernah lihat ya di berbagai rumah sakit itu seperti obat-obatan untuk antivirus. Itu kan sempat habis langka. Betul, itu betul. apa strategi yang dilakukan Ya. apa? Misalnya obat ini, oh ini nggak ada nih di Indonesia, udah nggak ada lagi nih. Benar. Sementara kebutuhan rumah sakit itu harus ada Betul. untuk menangani pasien COVID itu. Mungkin diceritain strategi apa yang dilakukan untuk pengadaan obat itu. Benar-benar. Pada saat pandemi ini, obat-obat yang banyak sekali, obat-obat yang sebenarnya belum ada dan terregistrasi di Indonesia. Tapi itulah karena mungkin situasi kondisi juga harus memungkinkan itu harus ada dari pihak Kemenkes, dan kita juga sebagai rumah sakit nggak bisa sembarangan ya, Mas, ngasih obat kayak gitu. Jadi kita membuat strategi obat-obat yang tidak terregistrasi di Indonesia itu kita berikan kepada pasien dengan ACC dari dokter tentunya, dan ada form persetujuan juga dari pasien seperti obat tersebut itu melalui jalur khusus gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bilang SAS ya, special assent gitu. Jadi itu harus persetujuan baik dari dokter, pasien, itu harus tahu bahwa itu obatnya kita sediakan dalam jumlah banyak untuk kasus tertentu, dan dia harus tahu juga efek sampingnya dan lain-lainnya. Gitu. Ternyata banyak sekali banyak ya. Banget. Banyak Gak cuma obat, alkes juga, atau bahkan sekarang kayak APD tuh, wah tambahan pekerjaan juga buat farmasi untuk menyetok itu semua. Iya, ternyata banyak sekali ya. Saya lihat kan, saya kira cuma farmasi itu cuma ngasih obat, ngeracik obat kayak gitu doang. Sepengetahuan saya cuma kayak gitu. Oh, apoteker apa sih? Cuma ngasih obat, jelasin obat, ngeracik obat. Ternyata banyak sekali yang perlu dilakukan oleh seorang apoteker itu. Benar. Banyak sekali ya. Benar. Saya salut sekali di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini banyak sekali ya yang dilakukan oleh apoteker. Kenapa dulu memilih Mbak Renata memilih jadi apoteker itu, mungkin apa yang jadi alasannya gitu ya? Iya, alasannya apa gitu? Alasan yang paling mendasar itu kalau saya memang hasrat lihat dari dirinya itu kayak pengennya tuh ngelayanin gitu sih, Mas. Jadi sebisa mungkin memang mindset tujuan saya tuh pengen melayani dalam bidang kesehatan. Gitu. Jadi kenapa pilihnya akhirnya apoteker, bisa praktek independen ya, jadi artinya ya pengen punya aja gitu, nanti ke depan ketika saya sudah punya banyak ilmu mungkin bisa punya apotek sendiri atau apa yang bisa membantu juga sebagai sarana fasilitas kesehatan buat masyarakat. Sebenarnya saya lihat dari postur tubuh Mbak Renata, dari face Mbak Renata, sebenarnya cocoknya itu dari artis, tapi malah ada niatnya. Ada niat yang mulia sekali ya, jadi apoteker. Kalau lihat Mas Edi kan. Kalau saya mungkin kalau jadi artis ya saya sebagai perawat aja yang siap melayani Anda setiap hari. Siap. Kalau dilihat Mbak Renata itu punya kemampuan yang sangat luar biasa sebenarnya. Face bagus, postur tubuh bagus ya. Dari saya dengar Mbak Renata juga jago nyanyi, seperti itu ya. Nyanyi blorong. Mungkin kesan dan pesan untuk mungkin apoteker atau masyarakat yang di sekitar kita ya, kesan pesannya apa Mbak Renata? Khususnya di masa pandemi ini? Iya, di masa pandemi ini apa? Pesannya sih jangan putus asa, karena sepertinya kalau ini kita sudah lalui selama 2 tahun ini pasti ada titik terang gitu. Jadi buat
buat para apoteker, buat semua masyarakat di luar sana, jangan putus asa, tetap berjuang dalam bidangnya masing-masing, terus melayani, terus terutama sih itu ya, sadar akan kesehatan kita juga, diingatkan kiri kanannya yang belum vaksin, yang belum masih mengabaikan prokes, masih mengabaikan 5M itu ditingkatkan lagi supaya kita bisa kebal bareng-bareng, kita bisa sehat terus sampai melewati masa pandemi ini. Nah, saya baru keinget ya Mbak Renata, vaksin juga yang megang apoteker ya. Oh, pusing banget tuh. Itu apakah ada sertifikasi khusus atau pelatihan khusus untuk misalnya penyiapan vaksin? Oh, kalau penyiapan vaksin, pelatihan khusus nggak ada, karena memang kalau sebagai dari pihak farmasinya itu kan cuma supply chain-nya aja ya Mas. Kalau misalnya vaksinatornya segala macam masih teman-teman perawat. Jadi mungkin kita sebagai farmasi distribusinya aja dari pihak Kemenkes, dari pihak Sudinkes ke kita, bagaimana suhunya, bagaimana penyimpanannya, dan pastikan kalau itu stoknya tersedia untuk seluruh pasien yang ada. Oh, jadi ternyata juga apoteker menjaga, bukan hanya menjaga hati Mbak Renata, tapi menjaga suhu vaksin coba. Bener. Apalagi kayak suhunya minus-minus, harus dingin tuh susah loh ngejaganya. Waduh, apalagi kalau kayak gini Mbak Renata suka luar biasa sekali ya. Bisa menjaga dinginnya vaksin. Loh. Apalagi menjaga hatimu. Wah, kan gitu. Sikap-sikap yang dingin. Iya, apalagi mungkin sebelum saya akhiri ini, mungkin boleh diceritakan bagaimana hubungan kerjasama dengan perawat, Mbak Renata? Hubungan kerjasama dengan perawat itu, apalagi di masa pandemi ini tuh, dari yang erat itu menurut saya tuh jadi semakin erat. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, ada batas tadi itu. Jadi karena ada batas kita nggak bisa ke pasien, kita dibantu dengan teman-teman perawat yang luar biasa yang ada di ruang isolasi. Walaupun kita by phone untuk menjelaskan bagaimana obat itu, bagaimana mekanisme, bagaimana efek samping kepada pasien-pasien yang tidak bisa kita hadapi secara langsung, itu teman-teman perawat luar biasa effortnya ya, luar biasa supportnya juga kepada kita. Jadi jembatan gitu loh menurut saya, jadi jembatan antara, yaitu tentang obat terlebih ya, antara kita dengan pasien, tentang infus, tentang obat-obatan yang seperti antibiotik COVID kan susah-susah ya Mas ya. Itu mungkin cara penjelasannya dibantu dengan teman-teman perawat. Oke, mungkin untuk dukungan boleh sampaikan dukungan untuk para perawat ya, teman perawat. Buat teman-teman perawat khususnya dimanapun, baik ini spesialis untuk semuanya, mau yang dia sudah pernah di ruang isolasi atau belum, peran teman-teman itu sangat luar biasa. Kalau menceritakan perannya perawat itu sungguh kayak merinding banget sih, apalagi di era COVID seperti ini. Tetap jaga kesehatan, apalagi buat teman-teman yang masih kadang suka terpisah karena COVID dengan keluarga, di mana mereka bertugas, jangan putus asa untuk melayani, karena teman-teman itu adalah pahlawan yang sejujurnya tuh nggak bisa dibalaskan, nggak bisa dibayar dengan apapun gitu loh. Semua jasa-jasa yang sudah teman-teman berikan, terlebih untuk pasien-pasien COVID, untuk mengurus itu semua, itu luar biasa. Jadi buat teman-teman perawat dimanapun, tetap semangat. Semoga dalam keadaan sehat semua dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Mbak Renata atas kedariannya. Banyak sekali informasi yang diberikan ya. Wow, kita ngobrol-ngobrol seperti ini dan banyak sekali informasi yang kurang lama ya. Kurang lama harusnya. Iya. Karena 4 hari ya sih kita ngobrol. mungkin kita nanti bisa buat sambung lagi. Bener. Di Nescafe berikutnya. Nescafe berikutnya Mbak Renata. Benar. Kata orang Jawa kan, orang apak orang kepenak ya. Iya benar. Harusnya kita bikin edisi ya. Edisi ya. orang apak orang kepenak. Iya, perawat featuring apoteker. Ya, dengan featuring orang apak, orang kepenak. Gitu. Oke Mbak Renata, terima kasih atas kedatangannya di channel YouTube Nescafe. Tetap jangan lupa ya dukung channel YouTube kita Mbak Renata, Nescafe. Like, subscribe, comment, and don't forget to share to anyone. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya.